Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumriani dengan NIM A1J1 18052 dari kelompok 2. Video ini merupakan tugas laporan praktikum mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia yang diampu oleh dosen Bapak Mustamin Balumbi SPD MSI dengan asisten pembimbing WAOD Siti Hajar Fosiah dengan judul praktikum Sistem Pencernaan. Sistem pencernaan merupakan proses mengubah makanan dari ukuran besar menuju ukuran yang lebih kecil dan halus serta memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan menggunakan enzim dan organ-organ pencernaan. Proses pencernaan pada manusia dapat dibedakan atas dua macam, yaitu proses pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi. Proses secara mekanik yaitu proses perubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk kecil dan halus. Pada manusia dan mamalia, umumnya proses pencernaan mekanik dilakukan dengan menggunakan gigi. Pencernaan secara kimiawi atau enzimatis yaitu proses perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim. Di dalam sistem pencernaan terdapat alat-alat pencernaan dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Yang pertama yaitu mulut atau covum oris. Di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Pada bagian ini juga terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Gigi merupakan alat pencernaan yang bertugas secara mekanik, sedangkan lidah merupakan organ yang terletak di dasar mulut yang kaya akan otot yang berfungsi mengaduk makanan, membuat proses menelan makanan sebagai alat atau organ pengecap, membantu membersihkan rongga mulut dan lain-lain. Sedangkan kelenjar ludah menghasilkan air liur atau air ludah yang bersifat pekat yang licin, berfungsi untuk memudahkan proses penelanan dan pencernaan makanan, melindungi selaput mulut dan mencerna makanan secara kimiawi. Yang kedua yaitu faring. Faring merupakan organ penghubung antara rongga mulut dengan kerongkongan atau esofagus. Makanan yang telah dicerna akan masuk ke kerongkongan melalui proses deglutisi melalui faring. Faring merupakan pertemuan antara traktus digestivus dengan saluran respirasi, disebut juga sebagai pangkal esofagus. Bagian dalam faring terdapat mandel atau tonsil yang merupakan kumpulan kelenjar limpa yang mengandung limfosit. Yang ketiga yaitu kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan atau esofagus adalah tabung berotot pada vertebrata yang dilalui sewaktu makanan mengalir dari bagian mulut ke dalam lambung atau vertikulus dengan panjang sekitar 20-25 cm. Makanan berjalan melalui esofagus dengan menggunakan proses peristaltik. Dinding kerongkongan atau esofagus ini terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama tunika mukosa menghasilkan muskur atau lendir, kemudian tunika submukosa terdapat jaringan ikat logen dan elastis. Kemudian yang ketiga yaitu tunika muscularis mengandung otot polos dan jaringan ikat. Pada esofagus juga terdapat gerakan melayang disebut gerakan peristaltik, yaitu gerakan otot dinding saluran pencernaan yang berupa gerakan kembang kempis atau gerakan meremas-remas makanan dalam bentuk bolus dan akan mendorong lobus menuju ke lambung. Yang keempat yaitu lambung. Lambung atau ventriculus merupakan organ kantong besar yang terletak di rongga perut agak kiri. Dinding lambung tersusun menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama lapisan peritoneal atau lapisan serosa merupakan lapisan terluar dari ventriculus yang berfungsi sebagai lapisan pelindung perut. Kemudian yang kedua yaitu lapisan berotot, terdiri dari kardiak, fundus dan pilorus. Kemudian yang ketiga itu lapisan submukosa. Lapisan ini terdapat pembuluh darah, arteri dan vena yang dapat menyalurkan nutrisi dan oksigen ke sel-sel perut. Kemudian yang keempat yaitu lapisan mukosa. Lapisan ini berfungsi menyimpan makanan dalam ukuran waktu 2-5 jam, mengaduk makanan dan mencerna makanan dengan membantu enzim. Yang kelima yaitu usus halus. Merupakan saluran panjang yang sekitar 8,25 meter dan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama double dome. Usus 12 jari merupakan usus halus yang berbatasan dengan ventriculus. Kemudian yang kedua yaitu jejerum.
Usus kosong merupakan usus halus yang berbatasan langsung dengan duodenum dan ileum. Kemudian yang ketiga yaitu ileum atau usus merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan yang panjangnya sekitar 1 meter. Kemudian yang keenam yaitu kelenjar pankreas. Terletak di ventriculus atau rongga perut sebelah kiri, yaitu di antara duodenum dan limpa. Titik dengan panjang sekitar 15 cm dan lebar 5 cm. Yang ketujuh yaitu hati. Hati masuk juga dalam sistem pencernaan karena merupakan kelenjar pencernaan yang terbesar dalam tubuh dengan berat sekitar 2 kg, berwarna kemerahan, terletak di rongga perut sebelah kanan di bawah rongga dada, menghasilkan cairan empedu yang ditampung dalam kantung empedu. Yang kedelapan yaitu usus besar. Merupakan saluran panjang dengan permukaan dinding yang mengalungi penyempitan dan penonjolan serta tersusun dari usus-usus halus. Bagian dari usus besar yaitu yang pertama sekum, yang kedua usus buntu atau appendix, yang ketiga kolon atau usus tebal. Kemudian yang kesembilan yaitu rektum. Merupakan bagian dari usus besar yang berada di bagian akhir, bagian sempit yang mengarah ke anus untuk saluran sisa makanan. Kemudian yang ke-10 yaitu anus. Merupakan lubang pada ujung saluran pencernaan yang menghubungkan rektum dengan dunia luar atau udara luar, terletak di dasar pelvis. Di anus terdapat proses perjalanan terakhir dan fase yang telah dibentuk di kolon. Proses pengolahan fase melalui anus disebut dengan defekasi. Demikianlah penjelasan saya mengenai sistem pencernaan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.